akan membawakan sebuah alur cerita anime berjudul Dragon Quest Dai no Daiboken yang rilis pada tahun 2020 lalu, di mana anime ini merupakan remake dari anime Dragon Quest sebelumnya yang rilis di tahun 1991 sama kayak Shaman King atau GGG no Kitaro yang udah Mimin bawain sebelumnya. Bercerita tentang seorang anak bernama Dai yang tinggal di sebuah pulau kecil bernama Dremlin bersama para monster-monster baik. Si Dai ini bercita-cita menjadi seorang pahlawan karena ia terobsesi pada suatu cerita tentang seorang pendekar keadilan yang dahulu kala melawan Raja Iblis dan berhasil mengalahkannya, dan berhasil juga melepaskan pengaruh jahat dari para monster. Walau kenyataannya si Dai sendiri nggak bisa menggunakan sihir sama sekali. Hari itu Dai melihat sebuah kapal dan lalu menghampiri kapal tersebut bersama monster laut bernama Merman. Karena Dai mengira di kapal itu pasti ada seorang pahlawan. Yang ternyata orang-orang dari kapal tersebut punya niat jahat untuk mengalahkan monster-monster jinak di Pulau Dremlin agar mereka bisa menjadi pahlawan. Gak lama Dai menemui mereka di mana orang-orang itu lalu mengaku sebagai teman dari pahlawan legendaris. Mereka pun memanfaatkan kepolosan Dai untuk memanggil semua teman-teman monsternya karena katanya keempatnya ingin tahu situasi di Pulau Dremlin. Gak curiga sedikit pun Dai langsung memanggil semua temannya, membuat keempat orang itu auto tercengang. Tapi mereka memberitahu jika bukan monster-monster itu yang mereka cari, membuat Dai pergi untuk memanggil teman monsternya yang bernama Gome-chan. Gak lama Dai pun kembali sambil membawa Gome-chan, namun hal mengerikan yang ia lihat selanjutnya. Karena orang-orang yang ia kira sebagai pahlawan itu sedang membantai semua temannya. Si wanita lalu mengambil Gome-chan dan menghajar Dai. Keempat pahlawan palsu itu lalu pergi dari sana sambil membawa Gome-chan, sedangkan Dai yang bersama monster tua bernama Brass lalu diberikan tabung sihir yang Brass bilang bisa menjebak makhluk hidup di dalamnya. Bahkan Brass menunjukkan dua tabung emas yang katanya dulu diberikan oleh Raja Iblis, walau ia terlalu takut memeriksa apa isi dari kedua tabung tersebut. Dai pun kembali memanggil teman-temannya untuk membantu mengejar dan melawan para penjahat. Sementara keempat penjahat udah tiba di kapal besar dan melapor pada raja bernama Romos jika di Pulau Dremlin banyak monster jahat yang menyerang mereka, tapi keempatnya mengaku udah membereskan para monster itu. Dan sebagai hadiah mereka memberikan Raja Romos Gome-chan yang katanya monster langka yang cuma ada satu-satunya berjenis Golden Metal Slime. Dai akhirnya tiba di kapal itu dan keempat penjahat berkata pada sang raja jika Dai adalah teman dari para monster jahat. Dai langsung mengeluarkan monster-monster yang udah ia simpan di dalam tabung sihir hingga pertarungan pun langsung terjadi di tempat itu. Para penjahat yang bisa menggunakan sihir bisa lebih unggul dari para monster dan bisa menjatuhkan mereka. Salah satu pria bahkan bisa menjatuhkan Dai dan berniat menghabisinya. Namun Dai lalu membuka tabung emas pertama yang berisi banyak monster slime dan tabung kedua yang ternyata berisi seekor naga. Keadaan pun mulai berbalik sampai si wanita mengancam kalau ia akan membunuh Gome-chan jika Dai nggak berhenti. Dan karena itu Dai terpaksa memasukkan sang naga dalam tabung emas lagi. Namun nggak diduga slime-slime tadi ternyata bisa bersatu dan menjadi Raja Slime. Dai berhasil memasukkan pemimpin penjahat dalam tabung emas dan memenangkan pertarungan. Raja Romos selalu menemui Dai dan akhirnya ia tahu jika dirinya udah ditipu oleh keempat pahlawan palsu. Dan bahkan sebagai permintaan maaf ia memberikan Dai sebuah mahkota bernama mahkota juara dan menjadikan Dai sebagai pahlawan masa depan. Setelahnya sang raja pergi dari Pulau Dremlin sementara Dai bertengkar dengan Brass karena monster tua itu udah menyembunyikan mahkota baru Dai. Karena si Brass ini ingin Dai serius mempelajari sihir terlebih dahulu. 3 bulan pun udah berlalu dan Dai nampak belum juga bisa menggunakan sihir. Hari itu nampak ada sebuah kapal lagi yang mendekati Pulau Dremlin. Yang Brass bilang itu adalah kapal suci yang hanya boleh digunakan oleh seorang sage. Tapi nggak diduga sesampainya di Pulau Dremlin, sage bernama Baron dan seorang uskup bernama Temjin dari kerajaan Papuninka beserta semua rombongan langsung memberi hormat pada Dai dan Brass dan menyebut Dai sebagai pahlawan masa depan. Yang ternyata mereka semua datang bersama seorang putri bernama Leona dari kerajaan Papunika untuk melakukan sebuah misi.
Sang uskup pun lalu menjelaskan jika mereka sedang mencari sebuah gua di Pulau Dremlin untuk melakukan ritual pada Dewa Bumi, demi meminta berkahnya untuk mengangkat Leona sebagai penerus pemimpin dari kerajaan Papunika. Di mana ritual itu terhenti 50 tahun lalu karena kerajaan Papunika mendengar rumor jika Pulau Dremlin dijaga banyak monster kejam. Tapi pandangan mereka berubah saat Raja Romos mengunjungi kerajaan mereka dan bercerita tentang Dai sang pahlawan masa depan. Bras menerima orang-orang itu dengan baik, bahkan sampai menyuruh Dai menemani mereka menuju Gua Bumi. Mereka pun akhirnya tiba di Gua Bumi dan langsung menyiapkan keperluan ritual. Sebagai tanda terima kasih, Leona memberi Dai sebuah pisau istimewa dari kerajaan Papunika. Tanpa mereka tahu, si Baron ternyata punya rencana jahat dan mengeluarkan seekor monster kalajengking. Para prajurit dijatuhkan dengan mudah hingga Leona menggunakan sihirnya, namun itu nggak berpengaruh pada sang monster. Saat Leona berada dalam bahaya, Dai bisa menebas kalajengking tersebut menggunakan pisau yang baru aja diberikan oleh Leona. Hingga Dai tahu jika titik lemah sang monster berada di bagian punggungnya dan berhasil menjatuhkan monster itu. Sementara itu, Leona ternyata terkena racun berbahaya dari si monster kalajengking. Dai lalu meminta Gomechan memanggil Bras untuk menyembuhkan Leona, tapi tiba-tiba Baron muncul dan langsung menyerang keduanya hingga terhempas ke dalam gua. Shin lalu berpindah pada Gomechan yang udah tiba di tempat Bras dan meminta bantuannya, tapi masalahnya ternyata Temjin dan prajurit yang tersisa juga punya rencana jahat pada Leona. Yang ternyata Temjin ingin menghabisi Leona agar bisa menguasai kerajaan Papunika. Bras meminta Gomechan memanggil semua monster Pulau Dremlin untuk melawan Temjin dan semua pengikutnya. Nggak lama Baron tiba di sana juga dan melihat Temjin udah terdesak. Ia lalu mengeluarkan sebuah mecha ciptaan Raja Iblis yang bernama Killer Machine yang katanya nggak mempan pada sihir. Beralih pada Dai yang kembali tersadar dan membawa Leona masuk ke dalam Gua Bumi. Nggak lama Leona tersadar dan Dai meminta maaf yang katanya jika aja ia bisa menggunakan sihir, pasti Dai bisa menyembuhkan Leona. Dan Leona menjawab jika ia percaya kalau Dai akan bisa menggunakan sihir suatu saat nanti. Hingga kemudian gadis itu kembali nggak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Dai sangat marah dan tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan sebuah cahaya biru. Ia pun membawa Leona kembali ke tempat Bras di mana saat itu Baron udah mengalahkan para monster. Temjin meminta Baron menghabisi Bras agar monster tua itu nggak bisa menyembuhkan sang putri. Melihat itu membuat Dai sangat marah dan bisa mengeluarkan sihir kuat yang bahkan bisa menghempaskan si Killer Machine. Killer Machine yang masih bisa bertahan pun kembali menyerang Dai. Namun kali ini Dai mengeluarkan sihir yang lebih besar dan bisa menyudahi perlawanan Baron bersama Killer Machine-nya. Leona akhirnya bisa disembuhkan bersamaan dengan datangnya para prajurit lain dari kapal dan menangkap Temujin. Hingga setelahnya Leona melanjutkan ritualnya di Gua Bumi dan mendapat berkah sebagai seorang putri. Hingga keesokan harinya, Leona pun pamit untuk kembali ke Papunika. Shin lalu berpindah ke sebuah kota di mana pasukan monster menyerang kota tersebut. Sebuah kapal lalu pergi dari kota itu dan salah satu pria bilang jika sebentar lagi Raja Iblis akan kembali bangkit. Maka dari itu ia bersama muridnya pergi untuk mencari sang pahlawan. Karena akan kembalinya sang Raja Iblis terlihat jika sebagian monster di Pulau Dremlin mulai terpengaruh dan kembali menjadi buas, malah mereka menyerang satu sama lain. Begitupun Bras yang hampir terpengaruh dan memberitahu Dai jika para monster seperti itu karena kekuatan gelap sang Raja Iblis yang sebentar lagi akan bangkit. Ia pun meminta Dai meninggalkan Pulau Dremlin karena nggak mau sesuatu terjadi pada anak itu. Bras lalu memberi Dai sebuah perahu di mana dulu ia menemukan Dai kecil terdampar bersama perahu tersebut. Nggak lama para monster pun berdatangan ke arah Dai, namun dua pria tadi udah tiba di pulau itu juga. Sang master langsung membuat garis di tanah menggunakan pedangnya dan mengelilingi Pulau Dremlin. Yang ternyata ia membuat lambang pentagram besar di pulau itu untuk melepaskan Pulau Dremlin dari pengaruh jahat sang Raja Iblis. Pria itu lalu mengenalkan diri sebagai guru para pahlawan dan ia bernama Avan the Ginual ketiga. Sementara muridnya bernama Popu. Dan ternyata Avan ini diminta oleh kerajaan Papunika untuk melatih Dai menjadi seorang pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis.
Saat mereka sedang berbincang, datang dua monster terbang pengintai milik Raja Iblis ke Pulau Dremlin. Walau mereka nggak bisa menembus pelindung yang udah dibuat oleh Avan, Popu langsung membakar salah satu monster itu sampai hangus. Sementara Dai dipinjami Avan sebuah pedang legendaris dan dengan pedang itu, ia pun bisa mengalahkan satu monster lagi. Avan lalu berkata pada Dai jika ia akan memberikan latihan spesial yang bisa membuat Dai menjadi pahlawan hanya dalam waktu 1 minggu. Keesokan harinya latihan pun dimulai di mana Avan meminta Dai memotong batu besar hanya menggunakan pisaunya dan dia gagal dalam percobaan pertamanya. Nggak hanya diminta memotong batu karena Avan pun memberikan Dai latihan bertarung, meditasi, dan juga latihan fisik. Sore harinya setelah menjalani latihan berat, Avan lagi-lagi meminta Dai untuk memotong batu besar. Dan kali ini Dai berhasil membelah batu menjadi dua hanya dalam 1 kali tebasan aja. Dai yang berbakat bisa menguasai teknik Dai Chizan, yaitu tebasan yang mengandalkan kekuatan hingga bisa memotong bumi di hari kedua. Dan Kai Hazan, tebasan yang mengandalkan kecepatan hingga bisa membelah api dan juga air di hari ketiganya. Namun di hari ketiga itu hal mengejutkan tiba-tiba terjadi karena seseorang udah berhasil menembus pelindung buatan Avan dan masuk ke Pulau Dremlin. Yang ternyata orang tersebut nggak lain adalah sang Raja Iblis sendiri yang bernama Hadlar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Avan adalah sang pahlawan legendaris yang dahulu mengalahkan sang Raja Iblis. Avan lalu menyuruh kedua muridnya mundur sementara ia bersiap duel dengan Hadlar. Avan lalu mengeluarkan sihir Begirama yang membakar seluruh tubuh sang Raja Iblis dengan api yang sangat besar. Namun ternyata sang raja nggak terpengaruh oleh sihir Avan. Hingga kemudian Hadlar menunjukkan sihir Begirama yang lebih kuat dan bergantian menyerang Avan. Walau berhasil menangkis Begirama milik Hadlar, Avan kehabisan banyak tenaga untuk melakukannya. Hadlar lalu memberitahu Avan jika ia dibangkitkan oleh kekuatan seorang penguasa yang perkasa. Dan bahkan penguasa itu udah memberikan Hadlar tubuh lebih kuat dari sebelumnya. Avan lalu bertanya siapa penguasa yang dimaksud yang bahkan bisa membuat Hadlar rela menjadi bawahannya. Yang ternyata orang itu adalah Raja Iblis Agung bernama Ban yang dikenal sebagai Tuhan Dunia Bawah. Hadlar lalu bilang ia akan mengampuni Avan dan bahkan memberinya kekuasaan di setengah dunia asal Avan mau menjadi bawahannya. Yang tentu aja Avan menolak bahkan mengejek Hadlar dengan berkata atas dasar apa Hadlar bisa menjanjikan separuh dunia untuknya. Karena sekarang Hadlar hanyalah seorang pelayan dari sang Raja Iblis Agung. Hadlar yang sangat marah lalu mengeluarkan sihir ledakan bernama Ionazun. Sementara Avan bersiap dengan jurus pamungkasnya yang bernama Aban Sutorasu. Avan bisa menebas tubuh Hadlar dengan jurus pamungkasnya, namun dengan tubuh barunya luka itu bisa kembali menutup. Dai mencoba membantu, tapi ia tentu bukanlah lawan untuk Hadlar. Hadlar lalu memerintahkan Popu membawa Dai dari hadapannya atau ia akan membunuh mereka berdua. Hingga kemudian ia menyadari jika tebasan Dai tadi bisa melukai jarinya. Karena itu Hadlar berubah pikiran dan ingin membunuh Dai yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Tapi Avan berhasil melindungi kedua muridnya menggunakan tubuhnya sendiri dan part 1 pun selesai.